Kau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Kau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskan aku, sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau meninggalkan aku. Besar kasih setia-Mu, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskan aku, sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Shalom, selamat siang. Jumpa lagi pada saat ini, hari ini, jam ini. Saudara terkasih, kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, itu yang menyertai kita, memenuhi hati kita, hingga kita boleh bernapas, boleh hidup hari ini, semua oleh karena kebenaran firman Tuhan. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa kekal selama-lamanya. Saudara terkasih, betapa kita bersyukur sebab apapun keadaan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, ialah karena Roh Allah berdiam di dalam kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemenangan. Sehingga apapun yang kita hadapi di dalam dunia yang gelap ini, yang fana ini, kita menjadi pemenang. Sebab apa, saudara terkasih? Kita menjadi pemenang karena Tuhan kita, Allah kita yang ajaib perkasa, yang mengasihi kita, memberikan kita kemenangan oleh Roh-Nya yang hidup dan berkuasa, memberi kepada kita damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, memberikan kita kehidupan yang penuh pengharapan. Saudara terkasih, pada saat ini saya ingin bincang-bincang santai. Saudara terkasih, di mana kita pada akhir zaman ini harus lebih lagi mengenal Tuhan kita, mengenal Allah kita adalah hakim yang adil, adalah hakim bagi orang yang hidup dan juga orang yang mati. Saudara terkasih, firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 31, saudara terkasih, berkata, apabila Anak Manusia itu datang dalam kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saudara terkasih,
maka ia datang di dalam tahta kemuliaannya. Saudara terkasih, apabila anak manusia itu datang dalam kemuliaan bersama malaikat-malaikatnya, maka ia bertahta di atas tahta kemuliaannya. Saudara terkasih, betapa firman Tuhan ini sungguh mulia. Saudara terkasih, sungguh agung. Apabila anak manusia itu datang dalam kemuliaannya bersama malaikat-malaikatnya, ia bertahta dalam kemuliaannya. Saudara terkasih, dan ia akan mengumpulkan bangsa-bangsa. Saudara terkasih, firman Tuhan, ia mengumpulkan bangsa-bangsa dan memisahkan satu persatu antara domba dan kambing. Saudara terkasih, Yesus Kristus Tuhan dalam kemuliaannya mengumpulkan bangsa-bangsa dan memisahkan antara kambing dan domba. Saudara terkasih, satu persatu, di mana kambing dipisahkan di sebelah kiri dan domba di sebelah kanannya. Saudara terkasih, betapa mulia, betapa firman Tuhan ini sungguh mulia. Saudara terkasih, Tuhan kita mengadakan pemisahan antara kambing dan domba, di mana domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Dan ia berkata kepada yang di sebelah kanannya, "Marilah kepadaku, wahai kamu yang diberkati Allah, dan terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sebelum dunia dijadikan. Marilah kepadaku semua yang diberkati Allah, Tuhan, dan terimalah kerajaan Allah yang disediakan sebelum dunia dijadikan." Saudara terkasih, mengapa saudara terkasih? Firman Tuhan berkata, "Sebab ketika aku lapar, Engkau memberi aku makan, dan ketika aku haus, Engkau memberi aku minum. Ketika aku sakit, Engkau melawat aku. Ketika aku jadi orang asing, Engkau memberikan aku tumpangan. Ketika aku di penjara, Engkau melawat aku." Itulah kata Tuhan Yesus kepada domba-dombanya yang berada di sebelah kanannya. Sudah terkasih, ada terjadi pemisahan, dan Tuhan memberkati, memanggil, memberikan kerajaan bagi domba-dombanya. Saudara terkasih, lalu kata mereka, "Kapankah kami melihat Engkau? Kapankah kami memberikan Engkau makan? Kapankah kami memberikan Engkau minum?" Kata domba-domba itu, "Kapankah kami memberikan Engkau tumpangan?" Saudara terkasih, "Dan kapankah kami melawat Engkau dalam penjara?" Maka kata firman Tuhan, "Segala yang Engkau perbuat bagi muridku yang terkecil ini, Engkau berbuat kepadaku." Saudara terkasih, apapun yang kita lakukan bagi murid Tuhan Yesus Kristus yang terkecil ini, Engkau melakukannya untuk aku, kata firman Tuhan. Di mana kita, saudara terkasih,
Jika kita, saudara terkasih, melakukan kebaikan, memberikan makan bagi orang miskin, memberikan tumpangan bagi orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, melawat orang sakit, melawat orang di penjara, saudara terkasih, kita memberikan makan, itu kita melakukannya. Jika kita lakukan di dalam kasih, di dalam Yesus Kristus, dalam kasih Kristus tuh, saudara terkasih, kita melakukannya itu bukan kepada orang itu saja, tetapi ialah kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab itulah kehendak Tuhan, kita saling mengasihi. Kita melakukan perbuatan baik, saudara terkasih, sehingga Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, hai engkau yang diberkati Allah, dan terimalah kerajaanku sejak dunia dijadikan." Betapa kita, saudara terkasih, harus merenungkan firman Tuhan ini, di mana kita jangan egois, mementingkan diri sendiri, karena manusia duniawi ini, saudara terkasih, manusia daging ini adalah egois, mementingkan diri sendiri. Jika kita tidak lahir baru, hidup di dalam roh, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kasih Kristus, kita tidak dapat melakukannya semua itu. Karena Allah itu adalah kasih. Yesus Kristus itu adalah kasih. Saudara terkasih, maka kita menjadi domba-dombanya, karena firman Tuhan ada di dalam hati kita. Kita mengenal suara gembala, dan gembala mengenal domba-dombanya. Tetapi saudara terkasih, kepada yang di sebelah kirinya, yaitu kambing, Tuhan berkata, "Nyahlah kamu, hai orang yang terkutuk. Nyahlah engkau di api yang telah disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya." Sebab apa, saudara terkasih? Sebab ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberikan aku minum. Ketika aku sakit, engkau tidak melawat aku. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Ketika aku menjadi orang asing, engkau tidak memberikan aku tumpangan. Saudara terkasih, tidak ada perbuatan yang baik. Hanya mementingkan sendiri, diri sendiri, egois. Hanya mencari kepuasan-kepuasan, nafsu dunia. Menyenangkan diri sendiri dengan kekayaannya untuk menyenangkan diri sendiri. Tidak melihat orang miskin, tidak melihat orang yang kekurangan, saudara terkasih, tidak peduli akan sesama. Saudara terkasih, dan apa kata yang di sebelah kirinya itu? "Kapankah kami melihat engkau lapar? Atau kapankah kami tidak melihat engkau tidak memberikan engkau minum? Kapankah kami tidak melihat engkau di penjara?" Saudara terkasih, dan kata Tuhan Yesus, apapun yang tidak engkau lakukan bagi orang yang terkecil ini, sebab dia adalah muridku, engkau tidak melakukannya bagiku. Saudara terkasih, betapa firman Tuhan ini, saudara terkasih, sungguh kita harus
memperhatikan sekeliling kita yang miskin, yang kekurangan, para janda, bagi kita yang mempunyai harta, agar memberikan pertolongan, memberikan hartanya, saudara terkasih. Sebab harta itu, saudara terkasih, akan binasa, hancur bersama-sama dengan dunia ini, saudara terkasih. Tetapi jika kita pergunakan harta ini untuk menolong orang yang miskin, yang papa, yang kekurangan, saudara terkasih, bagi orang sakit, itu menjadi harta kita. Menjadi harta kita yang tidak akan binasa, tidak akan layu, tidak akan cemar, yang tersimpan di surga, saudara terkasih. Sebab itu bagi kita, saudara terkasih, biarlah kita merenungkan firman ini, saudara terkasih, betapa kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dan kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan berdamailah kepada semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Dan jangan kita meninggalkan dari kasih karunia Tuhan. Jangan kita meninggalkan kasih karunia Tuhan, keselamatan yang telah diberikannya bagi kita. Supaya jangan ada akar kepahitan di dalam diri kita, sehingga kita membuat kerusuhan dan membuat cemar banyak orang. Dan janganlah kita menjadi cabul, saudara terkasih, nafsu rendah yang menjual hak kesulungannya dengan semangkok bubur merah. Dan ketika kita meminta berkat kesulungan kita, saudara terkasih, walaupun kita menangis darah, kita tidak mendapatkannya, saudara terkasih. Dari firman ini, betapa kita, saudara terkasih, harus setia dan taat, harus takut akan Tuhan, harus berdamai kepada semua orang dan mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tulus hatinya, sebab dialah yang dapat melihat Tuhan. Saudara terkasih, berbahagialah orang yang lemah lembut. Saudara terkasih, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, sebab dialah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang murah hati, sebab ialah yang akan mendapat kemurahan. Saudara terkasih, apapun keadaan kita, saudara terkasih, kita harus menjadi orang yang baik. Jangan kita mementingkan diri sendiri, sombong, angkuh, serakah, saudara terkasih, tetapi kita melakukan keadilan, saudara terkasih, menolong orang miskin, menolong orang yang kekurangan, saudara terkasih, agar kita menjadi domba yang dipisahkan dan kita berada di sebelah kanan Allah Bapa, di mana Ia datang dalam kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya
dan bersemayam di dalam kemuliaan-Nya. Saudara terkasih, betapa mulia dan agung firman Tuhan. Allah kita, Allah alam semesta, pencipta langit dan bumi. Bagi Dialah kemuliaan, hormat, pujian, kuasa, kekal selama-lamanya. Saudara terkasih, Dialah hakim bagi orang yang hidup dan yang mati, yang membawa segala perbuatan kita dalam pengadilan-Nya yang kudus dan membalaskannya sesuai dengan tingkah langkah kita. Sebab itu saudara terkasih, kita selama hidup di dunia ini harus takut akan Tuhan, saudara terkasih, sebab saksi kita bagaikan awan yang mengelilingi kita, saudara terkasih, baik malaikat, baik Tuhan, Roh Kudus, saudara terkasih, Lucifer, semuanya menyaksikan sehingga kita tidak dapat menyembunyikan segala sesuatu, saudara terkasih. Selama kita menumpang dunia ini, jikalau Allah Bapa kita yang kita sebut Bapa adalah membawa segala perbuatan kita dalam pengadilan yang berlaku dan membalaskannya sesuai dengan tingkah langkah perbuatan kita, betapa kita harus takut dan gentar, saudara terkasih. Biarlah kita selalu berbuat baik, keadilan bagi kita yang mempunyai, kita bantu yang miskin, yang tidak punya apa-apa, saudara terkasih. Sebab apa yang ada pada kita itu semua adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita, saudara terkasih. Kalau kita mempunyai sesuatu apapun, saudara terkasih, itu adalah ujian bagi kita, bukan untuk kita menjadi menyombongkan diri. Kita diberi kesempatan untuk menolong orang yang miskin, membantu para janda, saudara terkasih. Tetapi kita yang miskin, saudara terkasih, berdoalah bagi orang-orang kaya, juga bagi orang-orang miskin. Berdoa juga bagi orang-orang kudus, saudara terkasih. Berseru, berharap hanya mengandalkan Tuhan. Sebab pertolongan kita bukan dari manusia, tetapi pertolongan kita itu hanya dari Tuhan saja. Kita harus mengandalkan Tuhan. Pertolongan kita bukan daripada manusia, bukan dari apa yang kita lihat, saudara terkasih. Sebab apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati, dan tidak pernah kita lihat, itulah yang diberikan Allah Bapa kepada kita. Dan Ia memberikan lebih dari apa yang kita harapkan dan kita doakan, dan Ia menjadikan semuanya indah pada waktunya. Sebab itu kita harus berseru mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, 2 burung pipit dijual 1 duit, 1 ekor pun tidak ada yang jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Rambut di kepalamu pun terhitung semua. Bukankah engkau lebih berharga dari banyak burung pipit, saudara terkasih? Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi begitu sempurna, saudara terkasih. Begitupun kita, saudara terkasih. Kita debu dan tanah, tidak luput dari pandangan Tuhan. Ia juga mengendalikan kehidupan kita sempurna, saudara terkasih. Tidak akan pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan. Sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkan, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan sampai keadilan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Sebab itu saudara terkasih, kita sebagai domba Tuhan yang mengasihi Tuhan harus melakukan firman Tuhan, saudara terkasih. Melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku
firman Tuhan, agar kita menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, saudara terkasih, dan kita menerima berkat, yaitu kerajaan yang disediakan sejak dunia dijadikan, saudara terkasih. Biarlah pada hari ini kita diberkati lewat firman yang singkat ini, biar kita semakin teguh dalam iman, dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan kita meninggalkan kasih karunia yang telah diberikan kepada kita, agar kita tidak mempunyai akar kepahitan, saudara terkasih, dan mencemarkan banyak orang. Jangan kita bernafsu cabul, bernafsu rendah, dengan menjual hak kesulungan dengan semangkuk bubur merah. Jangan kita meninggalkan iman kita. Jangan kita meninggalkan kasih karunia Tuhan, saudara terkasih. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan ini, kiranya kita diberkati, baik kesehatan kita, hidup kita, saudara terkasih, dan biarlah anugerah, berkat, dan cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, itu yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.